Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu, teman-teman, kamu semua yang baru bekerja di instansi kesehatan, baik dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, dan lain-lain, yang jelas itu kamu bekerja di wilayah instansinya orang-orang kesehatan, maka harus memiliki akun Satu Sehat SDMK tanpa terkecuali. Mau kamu itu kerjaannya di sana sebagai tenaga admin, tenaga keuangan, IT, pokoknya di luar tenaga medis dan tenaga kesehatan lah. Kamu bukan dokter, bukan perawat, bukan bidan, bukan apoteker, bukan tenaga yang harus melayani pasien, tapi kamu megang komputer, membantu menginput data. Nah, kamu harus punya itu data akun Satu Sehat SDMK-nya. Jadi gimana caranya? Nah, masuk ke internet, ke Google, kemudian ketik Satu Sehat SDMK. Nah, ini kan muncul nih. Klik saja. Kemudian di bagian ini terlihat Satu Sehat SDMK ya. Jadi pastikan Satu Sehat SDMK. Klik tombol yang ini, daftar sekarang. Klik aja seperti ini. Nah, masukkan nicknya di sini. Masukkan nick, nama, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, email ya. Nah, buat kata sandi sendiri di sini. Terserah mau kata sandinya, yang penting jangan sampai lupa. Lalu konfirmasi kata sandi. Kemudian masukkan kode captcha yang ini nih, kode captcha namanya ini. Lalu klik tombol daftar ya. Sampai selesai. Oke, mau aku contohkan bisa ya. Jadi kita coba misalnya masukkan nick ya, nick siapakah kita masukkan di sini, bisa kok. Ntar ya aku carikan data yang bisa digunakan untuk masukkan nick ya. Nah, ini datanya sudah siap ya, ada nicknya, ada namanya, kemudian pilih jenis kelamin, tanggal lahir, lalu email yang digunakan, kata sandi sama ya atas bawah ya. Lalu kode captcha-nya yang sebelah kanan itu masukkan saja. Kemudian klik tombol daftar. Ya, konfirmasi data diri Anda. Pastikan sesuai dengan KTP. Jika terdapat kesalahan penulisan, Anda dapat melakukan perubahan di menu profil saya. Oke ya, nanti diubah di menu profil saya nanti ya. Jadi pada saat mendaftar di awal itu bisa diperbaiki masih datanya. Karena kalau sudah selesai susah diperbaikinya, itu harus lapor ke helpdesk lagi. Nah, di sini pentingnya teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak ya, yang mendaftar pertama kali itu memastikan data ini benar ya. Jangan sampai salah. Kalau salah isinya di sini, ini kan otomatis nih nanti bisa diubah di menu profil di awal ya. Nah, misalnya saya memastikan benar nih, saya pastikan benar, konfirmasi. Nah, kalau sudah terdaftar sebagai user SDMK berarti sudah ada itu. Gimana caranya jadinya kalau sudah terdaftar? Ya tinggal masuk saja ya. Tinggal masuk aja. Berarti kembali ke sini. Kemudian masuk seperti ini. Lalu masukkan email, kata sandi, baru masukkan kode captcha-nya ya. Oke, kita coba ganti data ya, karena yang tadi sudah terdaftar ternyata. Kita pakai data baru aja, coba ya. Klik tombol daftarnya. Konfirmasi data diri sudah benar. Oke. Nah, ini setelah muncul tautan aktivasi berhasil terkirim, kita tinggal cek email yang kita gunakan tadi untuk daftar ya. Oke, nanti kalau sudah baru kita masuk. Kita buka dulu emailnya. Nah, ini emailnya ya. Sudah ada pemberitahuan kotak masuk ini dari Kementerian Kesehatan, itu cepat aja. Klik dulu. Baru kemudian ini ada nih aktivasi akun, klik aja aktivasi akun. Sebentar, jangan
santai saja, nunggu sebentar. Nah, aktivasi akun berhasil. Jadi kalau sudah daftar, masuk dulu ke email yang digunakan tadi. Nah, boleh salah ya emailnya itu, makanya 2 kali itu diketik supaya tidak salah. Sering itu kejadian itu salah email ya, karena tidak buka emailnya dulu. Jadi pastikan dulu emailnya sesuai dengan yang kita punya, baru di daftar gitu kan. Lalu masukkan ya, sudah berhasil ya, kita masuk lagi ke email kita ya. Masuk, ini dia sudah muncul. Lalu masukkan kode captcha-nya untuk masuk ke dalamnya. Oke, login berhasil. Nah, kita sudah punya data ini. Karena kita bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan, kita masukkan dulu yang data-data ini ya, lengkapi dulu datanya. Tempat lahirnya di mana, ya, karena kita bukan profesi kesehatan, maka kita pilih yang paling bawah ya. Ini semua tenaga kesehatan ini, tenaga administratif ini, adminkes. Jangan pilih yang ini ya kalau kita bukan tenaga kesehatan. Ini tenaga kesehatan ini di atas ini juga nih, sama nih tenaga kesehatan semua sampai ke atas. Kita pilih yang profesi lainnya saja, klik. Apakah Anda memiliki ST? Tentu tidak, karena kita bukan tenaga medis dan tenaga kesehatan tadi ya. Kita cuma penunjang saja. Tidak, baru klik tombol cari. Oke, profil tidak ditemukan ya. Gak apa-apa, karena kita nggak punya STR tadi kan. Buat profilnya. Nah, di sini yang penting, yang tadi kalau ada yang salah, kan kita pastikan tuh perbaikannya di sini. Bisa tempat lahirnya ini masih bisa perbaiki nih, perempuan, tanggal lahir yang bisa dirubah ya. Kalau misalnya ada kesalahan di sini, lapor ke Dukcapil ya, baru nanti dirubah karena ini data KTP ya. Kalau KTP-nya diubah, ini otomatis berubah, dia disinkronkan. Kalau nggak bisa, nanti lapor aja helpdesk, nanti mereka akan perbaikinya. Oke, kita masukkan domisili saat ini ya, Indonesia, pilih provinsi ini, lalu pilih kabupaten, kemudian masukkan alamatnya. Udah nih, kemudian simpan. Taman data diri Anda berhasil. Sudah berhasil kan? Nah, udah data kita ini udah masuk otomatis nih, sudah punya akun kita kan. Nah, selanjutnya apa? Lengkapi semua data-data ini yang ada di menu ini. Karena baru menu profil. Nah, kalau untuk profesi lainnya ini, karena kita bukan tenaga kesehatan atau tenaga medis, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menu ya. Yang ini nggak mungkin ya, kecuali kita jadi tenaga kesehatan baru kita rubah ya. Kemudian apa yang kita lakukan ini dulu nih, unggah foto dulu, unggah fotonya ya, cari foto kita. Nah, dia mau minta fotonya itu yang rapi. Cari foto kita yang rapi yang mana. Oke, kita pakai foto kita yang ini aja ya. Ini kan sebagai latihan saja. Foto sembarang aja. Nah, foto Anda belum berhasil. Kenapa? Karena fotonya itu tidak berukuran 3x4 dan tidak dalam bentuk JPEG ya. Belum berhasil. Jadi kita harus cari foto kita yang sesuai ya. Sesuai dengan yang diminta di sini. Cari aja. Misalnya kita cari foto yang ini, mau tidak ya dia. Belum juga berhasil ya. Nah, berarti kita harus perbaiki foto kita dulu. Oke, kita cari foto kita ya. Oke ya, ini fotonya sudah berhasil. Nah, ini foto kita ya. Jadi fotonya itu pastikan ukuran 3x4. Ini ada nih, 364 piksel kali 472 piksel dan berdimensi 3x4. Formatnya JPEG, JPG atau PNG ya. Yang lain nggak boleh itu. Nah, udah muncul, yang penting muncul begini. Jadi tinggal atur mau dikecili begini bisa, tapi gak bagus ya, dirapikan aja. Nah, sesuaikan aja supaya rapi di tengah-tengah seperti ini. Muncul ya. Nah, udah nih, nggak simpan fotonya. Kalau berhasil, maka foto kita akan muncul di dalam tampilan profilnya dengan gambar yang baik ya. Tunggu saja dulu. Oke, berhasil ya. Kita berhasil memasukkan profil foto kita. Oke ya, sudah. Kalau sudah, selanjutnya adalah kita memasukkan pekerjaan kita di mana, di bagian menu ini, pekerjaan. Oke. Kalau yang lainnya abaikan dulu, nanti lengkapi yang lainnya ya. Kita mulai dulu dengan pekerjaan ini yang utama.
Nah, kita tambah pekerjaan. Di sini yang penting, karena kita bekerja sebagai tenaga penunjang, maka kita pilih yang rumpun pekerjaan paling bawah. Nah, ini pilihannya cuma 3, struktural kah, dukungan manajemen, atau pendidikan pelatihan atau diklat. Kita pilih yang dukungan manajemen. Lalu pilih misalnya kita bagian umum. Nah, pilih sini lagi, tenaga umum lainnya belum tercantum, bisa. Udah ya, kalau jadi sopir tinggal pilih tuh jurumudi, keamanan, satpam, pekarya kalau kita bagian bersih-bersih dan lain-lainnya. Tenaga umum aja ya. Lalu statusnya, nah kalau kita kerja bukan di puskesmas mungkin atau rumah sakit, ya terserah aja pilih di sini ya. Nah, kita anggap kita kerja di tempat yang bukan rumah sakit atau puskesmas, klinik misalnya, tetap non ASN swasta. Kita cari ya, ini lengkapi aja datanya seperti ini, kabupatennya. Oke, nah ini yang penting, kita kerja di mana. Nah, kalau kita kerja di praktek nakes mandiri, ini pilih aja praktek nakes mandiri. Nama unitnya misalnya namanya ini ya. Nah, praktek mandiri Nurse Mukmin Nasri AMD Kep, itu misalnya ya. Yang penting kita kerja di sini. Lalu masukkan tanggal mulai kerjanya. Tanggalnya misalnya kita mulai bekerja tanggal 1 November. Ini klik aja, tidak ada batasnya nih, karena kita tidak ada kontrak misalnya ya. Kalau ada kontraknya tulis aja di sini, berarti ada masanya di sini ya. Nah, kalau tidak ada masa bekerjanya, tidak ada masa berakhirnya, tidak ada batasnya. Kemudian dipilih status. Nah, pastikan klik aktif supaya muncul datanya. Lalu klik tombol simpan, konfirmasi, nama pekerjaan berhasil. Udah, ini warna biru kan, diproses. Selanjutnya kita tinggal lapor kemana, ke sini ya, ke operator praktek nakes mandiri. Kalau untuk praktek nakes mandiri itu lapornya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, di mana kita berdomisili. Lapor ke sana, karena nakes mandiri ini untuk prakteknya tidak ada operatornya ya, hanya ada di kabupaten kota saja, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya tadi ya? Sampai di sini sudah cukup ya. Nanti tinggal ini nunggu validasi saja, akan berwarna hijau tertulis tervalidasi, maka kita sudah terdaftar sebagai karyawan ya di tempat kita bekerja dan tercatat sebagai salah satu sumber daya manusia kesehatan di instansi kesehatan yang ada di wilayah kita masing-masing. Oke. Kemudian kita misalnya mau merubah data nih, data profil ya. Nah, di sini bisa ini dicek di bagian beranda. Kemudian coba kita cek di pengaturan dulu ya. Nah, ini ada nih. Kita di bagian pengaturan kita bisa merubah kata sandinya. Tapi tidak bisa merubah nomor WhatsApp, nggak bisa lagi, karena dulu bisa nih, sekarang nggak bisa lagi merubah nomor WhatsAppnya. Kemudian email juga nggak bisa nih. Nah, emailnya sudah terkunci karena sudah terverifikasi satu aja. Kemudian nomor WhatsApp ini karena belum ada, ini belum terisi. Ini bisa diisi kok nanti. Coba di profil ya. Kemudian kontak darurat. Nah, ini diisi nih, ada nomor kontak daruratnya. Data pendukung silahkan lengkapi. Lalu keprofesian ini karena kita tidak punya STR ya. Nah, misalnya kita rubah gini, ini untuk tenaga profesi lainnya bisa nih, profesi lainnya karena tadi kita tidak ada kan, lainnya aja. Nah, baru simpan. Oke, data profesi berhasil. Jadi kita adalah profesi lainnya yang bukan tenaga kesehatan. Oke ya, sudah berhasil kita terdaftar ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang bukan tenaga medis dan kesehatan tapi bekerja di institusi kesehatan.